Mohon subscribe channel ini dulu guys, agar kalian tidak ketinggalan update berita terbaru Timnas Indonesia hari ini. Pelatih Timnas Indonesia U17 Bima Sakti dengan serius meminta media untuk tidak terlalu banyak meliputi, ketika ia melakukan seleksi pemain jelang Piala Dunia U17. Bima Sakti berharap media tidak terlalu berlebihan menyoroti para pemain Timnas Indonesia dalam liputannya. Ia juga menyinggung perihal anak asuhnya yakni Iqbal Gwijane yang sebelumnya ramai dibicarakan, sebagai Marco Materazzi-nya Timnas Indonesia. Bisa mohon maaf, para wartawan, saya ingin bekerja sama dengan Anda semua. Saya berusaha melindungi para pemain, karena ini adalah internal game, ucap Coach Bima. Karena itu, saya berharap tidak ada liputan berlebihan tentang semua pertandingan, dan saya berharap agar tidak muncul video di YouTube yang menggambarkan Iqbal, misalnya, sebagai Materazzi-nya Indonesia, lanjut Bima Sakti. Beralih ke Timnas Indonesia U23 yang akan menghadapi tantangan di kejuaraan Piala AFF U23, yang akan digelar di Thailand. Namun, terdapat beberapa pemain muda potensial yang tidak akan bisa ikut serta dalam turnamen tersebut. Ini bakal bikin pusing sang pelatih Shin Tae-yong. Mereka sedang berusaha untuk mendapatkan tempat utama di klub masing-masing, sehingga tidak dapat membantu perjuangan Timnas Indonesia U23 yang dilatih oleh Shin Tae-yong. Hal ini mendorong pelatih untuk mencari alternatif yang tepat untuk mengisi kekosongan, yang ditinggalkan oleh para pemain andalan yang tidak bisa bergabung dengan Timnas. Salah satunya Ivar Jenner, gelandang naturalisasi keturunan Indonesia Belanda ini, juga tidak dapat bergabung dengan Timnas Indonesia U23. Ivar sedang berjuang untuk mendapatkan waktu bermain bersama FC Utrecht di Liga Belanda. Setelah dipromosikan dari Jong FC Utrecht, Ivar sedang menjalani persiapan pramusim bersama tim Eredivisie tersebut. Oleh karena itu, kemungkinan besar Ivar tidak akan bisa bergabung dengan Timnas. Kemudian pemain yang absen adalah Marcelino Ferdinand. Marcelino saat ini sedang menjalani masa pramusim bersama klubnya, KMSK Deinze. Karena Piala AFF U23 2023 tidak termasuk dalam kalender FIFA, klub tidak bisa melepaskan Marcelino, dan kemungkinan besar ia tidak akan dapat hadir dalam turnamen tersebut. Selanjutnya adalah Rafael Struijk, pemain keturunan Indonesia yang bermain di Liga Belanda, juga tidak akan bisa dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk memperkuat Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23. Saat ini, Rafael sedang menjalani tur pramusim bersama Ado Den Haag dan harus fokus untuk berjuang mendapatkan waktu bermain di klub tersebut. Pemain andalan Shin Tae-yong selanjutnya yang absen adalah bek andalan Timnas Indonesia Elkan Bagot, juga tidak akan bisa bergabung dengan Timnas. Elkan saat ini masih belum mengetahui nasibnya bersama klubnya, Ipswich Town. Kemungkinan besar, Elkan akan dipinjamkan lagi untuk mendapatkan waktu bermain. Dan yang terakhir adalah si pelempar jauh Pratama Arhan. Pratama saat ini sedang merintis karir di luar negeri. Pratama harus berjuang untuk mendapatkan waktu bermain di klub kasta kedua Liga Jepang, Tokyo Verdy. Oleh karena itu, ia tidak dapat memenuhi panggilan Timnas Indonesia U23, dan harus absen dalam Piala AFF tersebut. Meskipun tidak hadirnya kelima pemain ini akan dirasakan, Timnas Indonesia U23 tetap harus mencari solusi yang kuat untuk mengatasi tantangan di Piala AFF U23 2023. Semangat dan dedikasi tim tetap tinggi dalam meraih kesuksesan dalam turnamen ini. Mari bersama kita doakan guys, semoga Shin Tae-yong dapat menemukan pemain berbakat lain untuk mengisi kekosongan pemain tim skuad Garuda. Salam olahraga.